ya ada begituannya lah. Tapi mukanya tuh tua kayak muka kakek-kakek, bertaring, terus kukunya tuh lancip-lancip gitu. Tapi dia telanjang, maksudnya nggak pakai baju, cuman kayak pakai apa celana gitu. Tapi posisinya tuh itu kecil, maksudku rambut kayak gitu itu batak. Itu rambutnya kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri kepada teman-teman semuanya. Di video saya kali ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan sebuah pengalaman misteri yang pernah beliau alami. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya tidak sendirian, jadi saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misteri yang pernah beliau alami. Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Jendro. Assalamualaikum Mas Jendro, selamat malam. Mbak Rahayu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Mbak, baik ya. Baik. Nah, Mas Jendro ini akan menceritakan teman-teman pengalaman misteri yang pernah Mas Jendro alami. Jadi gimana nih Mas, boleh nggak cerita sedikit aja? Pengalaman apa? Jadi sebelum pindah ke Jakarta sini, aku tuh waktu itu kuliah di Malang. Nah, waktu itu memang aku kuliah di Malang cukup lama ya Mbak, kuliahnya 7 tahun. Jadi aku ngekos di salah satu kosan lah ya di Malang, di Jalan MT Haryono itu selama 6 tahun. Nah, sekarang tuh aku pengen ceritain kembali pengalaman-pengalaman mistis yang aku alamin dan teman-teman alamin selama ngekos di kosan MT Haryono tersebut. Oke, jadi teman-teman, Mas Jendro akan menceritakan pengalamannya pada saat Mas Jendro ini ngekos di Malang ya Mas ya? Ya, di Malang. Nah, buat teman-teman, mari kita dengarkan cerita selengkapnya dari Mas Jendro. Silakan Mas. Oke, pertama-tama mungkin aku kenalin diri dulu, namaku Jendro. Waktu itu sekitar tahun 2007 aku keterima kuliah di Universitas Brawijaya Malang di jurusan FISIP ya waktu tahun 2007. Kemudian aku menempati kosan yang ingin aku ceritain ini pada tahun 2008 sampai dengan lulus tahun 2014. Oke, pertama-tama awal mula aku ngekos di kosan MT Haryono tersebut karena diajak oleh temanku yang kebetulan sekelas juga, diajak ke kosan itu. Waktu itu gini, kosan itu memang kosan yang terbilang bersih ya, terbilang bersih, rapi, dan banyak kamarnya. Kamarnya tuh ada sekitar 40 kamar. Jadi waktu pindah ke kosan tersebut tahun 2008 diajak temanku itu namanya tuh Andi ya, sama Andi diajak, ya udah kamu ngekos di tempatku aja yuk, karena pertama harganya lebih murah. Harganya waktu itu 150.000 per bulan. Sangat terjangkau banget ya buat anak-anak kuliahan gitu ya. Karena kosanku yang sebelumnya itu 300.000 per bulan dan tidak seluas yang
bakal di tempat aku tempatin ya. ini sama si Andi. Intinya dari segi harga lebih murah, kamar lebih luas dan lebih rapi, lebih bersih lah, intinya seperti itu. Tidak ada nuansa horor-horor sama sekali. Iya, jadi nggak kepikiran lah gitu Mas ya? Nggak ada kepikiran. Ya karena memang faktor penariknya tuh banyak untuk ngekos itu. Terus si Andi juga ngomong, ya udah kita kalau ngekos kan enak nih, ngerjain tugas bareng, kan lebih gampang juga, lebih bebas lah. Kalau kosan yang sebelumnya kan sempit, sulit ya kalau lagi kerja kelompok gitu kan. Iya. Nah, karena kosan tersebut memang menarik, jadi waktu aku pindah ke kosan tersebut tuh aku belum dapat kamar, Kak. Jadi aku udah DP, tapi masih sekamar dengan si Andi. Oke. Sebenarnya sih nggak boleh, harus satu kamar satu orang. Tapi karena Full. kosanku yang lama udah habis dan kosan ini masih full, nego lah sama penjaga kos, ya udah nggak apa-apa sekamar dulu sampai nunggu nanti ada yang kosong. Karena kan sistemnya pembayarannya tuh per bulan waktu itu. Nah kebetulan pada beberapa bulan berikutnya, 2 bulanan ya kalau nggak salah, aku udah dapet kamar sendiri, persis kamar sebelahnya Andi. Yeah. Jadi layout kosanku mungkin bisa nanti ditampilin ya Mbak. Oh boleh nanti kita tampilin ya teman-teman ya. Supaya gampang. Jadi kosanku tuh kayak asrama gitu, berderet panjang, 2 lantai. Jadi satu lantainya mungkin sekitar 20-an kamar. Yeah. Karena kan ada kamar untuk penjaga kos juga, kamar. Jadi layout panjang gini, sini kamar penjaga kos, nanti lantai 2 pun sama. Nah tapi yang lantai 2 itu yang ujung atasnya kamar penjaga kos itu untuk musola. Untuk musola bersama. Nah di depan kamar tersebut itu ada ruang bersama untuk nonton televisi. Lalu sebelahnya itu ada parkiran sama cucian dan jemuran. Terus lalu ada lahan kosong biasa buat badminton, buat futsal, seperti itu. Nah nih Mas, itu kamar mandinya bareng-bareng atau satu kamar ada kamar mandi? Kamar mandinya waktu itu ada 1, 2, 3, 4, satu lantai ada 4 kamar mandi. Oh, jadi kamar mandi misah ya? Misah, jadi lantai 1 ada 4, lantai 2 pun ada 4, seperti itu layoutnya. Nah, waktu itu kamar Andi kan paling ujung, jadi sini pintu masuk, gerbang, ini kamar berderet. Nah, kamar Andi itu paling ujung, sini kamar penjaga kos, toilet, tangga, kamar penjaga kos gitu kan. Nah, aku dapat kamar sebelahnya, kamar Andi persis, dapat kamar Andi. Nah, waktu itu ini aku mau langsung cerita soal pengalamanku pertama kali. Jadi memang waktu itu belum ada belum ada cerita-cerita sebelumnya bagaimana, karena memang aku masih baru, jadi belum kenal banyak kan, namanya juga anak kosan segitu banyak gitu, belum kenal semua. Nah waktu itu pengalaman pertama aku terjadi ketika aku sama Andi nonton film, nonton film. Waktu itu kan Andi memang belum punya PC ya, tahun 2007 kan PC masih lumayan mahal dan memang belum banyak yang punya, apalagi laptop gitu kan. Nah waktu itu aku punya PC, kemudian Andi ikut nonton lah. Nah supaya, nah pas itu aku inget tuh kita nonton posisinya kan kasurku itu kan bukan kasur yang pakai ranjang tinggi gitu, jadi yang kecil, yang segini lah kasur, tapi single bed. Nah single bed jadi cuma 1 orang. Nah waktu itu posisinya aku tiduran di kasur, Andi di karpet bawah. Nah, jadi aku meja komputerku tuh ya meja bawah gitu ya, jadi yang kita duduk sila kalau main. Nah posisinya seperti itu, aku tiduran, Andi di bawah. Nah karena nonton film supaya lebih menjiwai ya, menjiwai, kita tuh matiin lampu lah Kak, supaya kayak di bioskop gitu kan. Nah waktu itu kita nonton udah malam, sehingga ya kita ketiduran lah kayak, maksudnya kita ketiduran dengan posisi seperti itu. Perangkat komputerku itu ada apa ya kalau bilang, ada nuansa lampu-lampu LED biru gitu Kak, ada nuansa lampu. Jadi
cahaya utama dari lampu itu mati, tapi cahaya dari komputer itu tetap ada. nyala. Dari CPU, mouse, dan monitor sama speaker gitu kan pasti nyala-nyala gitu kan, warna biru. Nah, waktu itu tiba-tiba tuh aku lupa ya, tengah malam, pokoknya tengah malam banget itu aku kebangun nggak. Nah, pas aku kebangun itu kan posisi tidur kan gini kan, kepala di sini tembok, Andi di bawah. Posisi tidur gini aku ngelihat, aduh merinding lagi kan kalau ingat. Kalau waktu itu aku ngelihat kan posisi gini ngelihat ke komputer ya. Nah, di komputerku itu ada makhluk-makhluk kecil yang ada di atas komputer. Nah, makhluk-makhluk kecil itu secara visual ya, secara visualnya tuh mukanya tuh tua kayak muka kakek-kakek, bertaring, terus kukunya tuh lancip-lancip gitu. Tapi dia telanjang, maksudnya nggak pakai baju, cuman kayak pakai celana gitu. Tapi posisinya tuh itu kecil, maksudku kan gini, komputer perangkat tuh kan zaman dulu kan pakai monitor tabung, iya betul, CPU gede gitu kan. Nah, mereka ini, kenapa aku bilang mereka, karena memang lebih dari satu ya, ada sekitar sampai 4, 5, 6. Jadi waktu itu aku sempat, karena waktu itu aku ngelihatnya itu nggak ada rasa takut, tapi lebih ke penasaran itu apa gitu ya. Itu apa, jadi benar-benar aku sampai perhatiin itu apa. Mereka itu kena pendaran lampu biru dari LED, makanya aku bisa ngelihat muka si kakek itu. Nah, waktu aku benar-benar perhatiin ya, kan udah sadar nih, aku lihat apa itu kan nih. Nah, itu si kakeknya itu posisinya tuh kayak nggak duduk gini ya, tapi posisinya tuh kayak gini gitu loh Kak, di atas CPU ya, di atas CPU, di atas monitor tabung, di atas speaker. Jadi dia mencar-mencar gitu ya? Iya, berbanyak gitu ya. Dia posisinya gini, terus kelihatan banget tuh taringnya sama ini kuku-kukunya. Nah, pas taringnya kelihatan tuh ketika dia senyum menyeringnya, ngerti nggak sih Kak? Iya. Dia menyeringnya itu, terus taringnya tuh kelihatan. Nah, di situ lah aku baru ketakutan. Karena loh, ini tuh bukan kucing, bukan apa gitu, tapi aku sendiri nggak ngerti ya, maksudnya makhluk apa itu gitu kan. Aku cuman ketakutan. Nah, pas ketakutan itu aku kepengen bangunin temanku si Andi tadi, pengen bangunin gini, badanku udah kaku semua tuh, nggak bisa bergerak gitu ya, bisa gerak. Dan ngomong pun juga kayak nggak bisa tuh kalau kayak gitu. Di situ tuh aku cuman kayak pasrah, mau ya udahlah baca doa sebisanya, terus sambil mulai badan bisa merem kan merem bisa itu, sambil takut. Nah, aku pas pengen balik badan gitu kan posisi gini. Nah, pas pengen balik badan tuh aku ngelihat ada sosok persis di belakangku sini, padahal ini kan tembok. Aku belum sempat ngelihat gini, waktu masih bangun gini ngelihat di belakang kakiku ada kain putih panjang ini. Aduh. Kain putih panjang, lusuh. Ya nggak putih bersih gitu ya, lusuh. Ya udah, aku nggak berani lagi. Maksud nggak berani balik badan, karena ngelihat depan ada begituan, ngelihat belakang kok ada apa ini. Ya udah, aku cuman gini doang, balik. Udah, aku cuman merem gitu. Merem, baca doa-doa, udahlah. Sampai akhirnya benar-benar tertidur. Besok paginya pasti kan ya lupa ya. Waktu siang apa sore itu aku ketika nyalain komputer aku baru ingat. Waktu aku nyalain komputer mau ngedesain baru ingat, aku barusan ngalamin kejadian apa nih gitu kan. Akhirnya aku cerita tuh ke Andi, ke sebelah kamar, terus baru dikasih tahu, ya itu mungkin perkenalan, dibilangnya gitu. Jadi emang sebelumnya tuh udah pernah ada kejadian ya di situ. Nah, dari situlah aku baru diceritain, memang kosan ini memang ada, dia ada begituannya lah. Tapi
ya itu pengalaman pertama yang ku alami. Jadi sampai sekarang pun aku masih ingat betul ke pengalamanku itu, tapi aku nggak ngerti itu makhluk apa. Sampai sekarang nih belum terpecahkan itu apa gitu belum ya. Tahu. Ya mungkin penonton di sini yang lebih tahu kan ya. Iya. Nah itu pengalaman pertamaku Kak. Pengalaman tahu. Jadi oh ternyata kosan ini ada itunya. Lalu pengalamanku yang kedua kali itu waktu itu Andi sudah punya perangkat komputer sendiri, tapi aku masih sebelah kamarnya Andi kan. Nah waktu itu lagi musimnya Dota, main game Dota. Nah kalau Dota kan zaman dulu masih pakai kabelan ya, antar komputer itu disambung-sambung pakai kabel. Jadi kalau malam itu kamar kan kita buka semua ya kayak kamar kita buka buat sambungan kabel tadi itu di bawah kita sambung. Ternyata itu ada kamarnya Andi, kamarku, salah satu kamar, kamarnya Hamid, Seto, Mas Rudi, udah itu satu deret mayoritas pada main. Nah waktu itu aku ingat kejadian sekitar pukul 1:30 malam. 1:30 malam. Posisinya kan aku lagi ngedesain gini, pintu kan di sini Kak, sebelah kanan saya itu pintu kanan kamar. Nah waktu itu waktu enak-enak ngedesain, tiba-tiba tuh ada sekelebat lewat warna kuning. Aku ingat betul ya warna kuning karena memang kan depan lahan untuk main futsal, jadi kan gelap ya. Ketika ada yang lewat kuning pasti nggak dong, karena kan kontras dengan background kan. Nah waktu itu aku sempat mikir kucing, tapi kok kucing kok tinggi? Oh tinggi. Ya, tingginya tuh setinggi manusia lewat gitu loh, set gitu doang lewat sebelah kamar. Nah dia tuh jadi arahnya dari kamar Andi menuju ke arah pintu keluar ya, pintu kosan ya, pintu utama, ke gerbang gitu. Arahnya ke sana. Nah, kan lewat set gitu ya. Iya. Kok kuning? Namanya kok kuning bukan kucing. Oh ya udah, aku cross check ke kamarnya Andi tuh, ke sebelah. Sebelah ternyata karena aku ingat si Andi tuh punya kaos warna kuning. Cuman di pikiranku waktu aku mau ngecek itu pikiranku gini, loh si Andi mau kemana nih jam 1:30 malam nih? Iya. Positive thinking dong. Oh mungkin ada teman kampus yang baru datang minta bukain gerbang. Atau dia mau nyari makan. Tapi kalau mau nyari makan kok nggak ajak-ajak, nggak pamit, nggak apa kayak gitu kan, kok langsung loyor gitu. Waktu aku keluar kamar, aku kecek tuh ke arah pintu keluar ke gerbang. Itu pintunya teman-teman yang main Dota udah pada tutup, jadi udah pada tidur semua. Udah pada tidur. Terus sosok siapa yang kulihat? Jadi karena waktu aku ngelihat ke arah gerbang itu sepi Kak, benar-benar sepi, nggak ada siapa. Mau sekenceng-kencengnya si Andi lari pun kedengeran, pasti masih kelihatan karena jaraknya tuh panjang dari kamar ke pintu gerbang tuh jauh banget gitu jaraknya. Nah, loh kok kosong, nggak ada si Andi. Aku ngecek ke kamarnya Andi, jadi dari kamarku sini, ini gerbang, aku ngecek ke kamar Andi sini. Si Andinya tuh lagi asik main PES, lagi pegang stick ini, lagi main asik PES. Nah terus begonya, aku sempat tanya tuh ke Andi, pakai bahasa Jawa gitu ya. So kan mari lewat kene ta. Artinya Su kamu habis lewat depan kamarku sini ya. Nah padahal si Andi tuh lagi main PES, kan nggak mungkin dong. Terus aku juga pas aku habis tanya, aku baru aku tanya hal ini. Si Andinya juga bingung kan, enggak kok, aku dari tadi main game, main PES. Nah itu Kak, dari situ kita nggak ada omongan apa-apa, cuman tatap-tatapan muka, langsung kayak langsung sama-sama tahu gitu. Si Andi langsung, cok bilang gitu, tutupan kamarku kan artinya. Udah
tutup pintunya tutup. Iya. Nah, kita sudah takut kan. Nah, aku langsung balik kamar, aku tutup tuh kamar. Aku baru menerka-nerka. Apaan? Nah, aku baru ingat. Jadi setelah kejadian pertama, aku tuh diceritain senior kosan yang dia udah lebih lama di kosan tersebut. Itu ada satu sosok yang menyerupai noni Belanda. Pakai gaun warna kuning. Dan itu sering itu Mas, maksudnya sering menampakkan diri dia. Kalau kata anak kosan sih ya pasti sering ya, karena udah ada cerita itu gitu loh. Dan aku baru pertama kali dan alhamdulillah baru sekali, dan sampai akhir keluar ya cuman sekali itu. Dan itu pun juga kayak ngelihat sekelebat. Nah, oke. Disitulah aku baru ya mungkin si noni Belanda ini gitu. Nah, oke. Ceritaku ya udah yang di situ kan selesai ya. Tapi sampai akhirnya soal noni Belanda ini. Soal noni Belanda ini kenapa aku bisa bisa cross check juga ya, bukan cross check ya, maksudnya nyari tahu gitu kan, pengen tahu. Nah, waktu itu gini, setelah kamar kosku ini sebelah Andi sering jeklek ya, listrik suka jepret sendiri gitu kan, karena udah pada pakai PC semua, nggak kuat kan listrik kosan. Aku pindah ke kamar yang lebih depan lagi. Oh, jadi pindah nih. Jadi ini kamar Andi, kamarku. Sini kan tadi parkiran motor. Nah, aku pindah yang dekat parkiran motor. Oke. Karena supaya kan itu kan beda meteran listrik, jadi supaya ngurangin beban lah. Lagian juga kamarku lebih dekat ke ruang TV, lebih dekat ke parkiran, lebih dekat ke gerbang. Aku pindah ke kamar depan. Nah, waktu itu menyangkut soal cerita si noni Belanda gaun kuning ya, kita sebutnya noni Belanda gaun kuning. Itu seperti ini, si siapa? Waktu itu ada namanya anak kamar atas, namanya tuh Madia. Dia jurusan informatika. Nah, informatika kan lebih sering tugas kelompok ya, ngerjain program apa gitu-gitu kan, programmer. Nah, waktu itu kosanku kan gerbangnya cuma satu ya, Kak. Setiap anak kosan tuh punya kunci cadangan ya, maksudnya punya kunci masing-masing, karena kan kosan khusus cowok ya. Jadi kan kalau pulang malam ngopi nggak usah bangunin penjaga kos. Nah, aku inget tuh, udah tengah malam banget. Nah, si Madia ini habis ngerjain tugas kelompok sama temennya. Nah, Madia ini habis nganterin temennya dia pulang, kan bukain, nutup gerbang. Dia tuh dari gerbang langsung ke kamarku, Kak. Nah, kamarku kan ibaratnya kayak base camp ya. Jadi pada anak-anak tuh suka ngumpul di kamarku gitu kan, 24 jam ngumpul gitu. Dia mampir ke kamarku, tapi waktu itu aku pas sendirian. Dia langsung dari gerbang langsung ke kamarku. Dia tanpa bibu langsung nanya ke aku gini, Jen, dia kan anak Jakarta sini. Jen, kamu tahu nggak apaan, Mat? Noni Belanda yang di sini itu apa pakai gaun warna kuning? Aku nanya, iya, Mat, kalau kata mas-mas kos sih ya emang noni Belanda itu pakai gaun kuning. Oh, enggak, barusan temenku dikasih lihat. Serius kamu, Mat? Gimana, Mat? Gimana? Jadi gini, Jen, tadi itu kan aku ngantar temanku turun. Nah, aku bukain gerbang. Nah, pas turun itu kan lantai 2 turun. Nah, pas turun kan tangganya tuh ada 2, Kak, di layoutnya itu. Dari kamar Madia dia turun di tangga tengah. Sebenarnya tangga paling ujung tuh tangga dekat musola. Nah, dia turun dari tangga tengah. Nah, waktu turun itu begonya temennya si Madia tadi ngeliat ke tangga yang dekat musola. Nah, dia tuh nengok gini kan, nengok gerbang sono, musola sono. Dia waktu nengok, apa
apa itu gitu kan. Dia kan penasaran karena tahu ini kosan khusus cowok ya. Iya. Kok ada cewek turun dari tangga dan unik kan, maksudnya pakai gaun warna kuning malam-malam. Iya. Nah, waktu dia perhatiin, itu apa tuh? Nah, waktu dia perhatiin, itu cewek lagi turun tangga, jalan tembus ke depan kamar penjaga kos, hilang. Oh. Nah, waktu itu dia langsung kaget kan? Iya. Lulu, apa gitu? Nah, si Mat dia cerita itu. Dia, oh serius Mat? Temenmu ngeliat itu? Iya, barusan dia ngeliat itu. Aku sih cuman, gila ya. Ternyata memang ada ini si noni Belanda ini. Terus berarti sama dengan yang kulihat waktu di sebelah kamarnya Andi. Jadi memang si noni Belanda itu memang ada di kosan tersebut. Cuman beliau itu siapa kita nggak pernah cari tahu juga. Itu yang dialamin si Madya, temannya Madya gitu. Nah, lalu ini nggak ada cerita lain lagi ya. Ini murni pengalamanku sendiri sama pengalaman temenku. Masih di kosan yang Masih ini? di kosan ini. Kita kan, ya kita sebutnya biar gampang kosan Kastil ya. Kosan Kastil di MT Haryono. Nah, waktu itu gini, aku ada satu teman namanya tuh Kusuma. Nah, jadi waktu kamarku pindah ke depan tadi, ada anak baru namanya Kusuma, sebelah kamarku persis. Anaknya sih asik ya, jadi cocok lah, sefrekuensi. Sampai sekarang tuh masih keep kontak aku sama dia. Bahkan sampai kemarin cerita ini aku tulis di Twitter, dia juga masih keep kontak. Nah, terus si Kusuma ini memang ini Kak, apa namanya, ada keturunan indigo ya. Oke. Si Kusuma. Nah, jadi bisa lihat ya? Waktu itu enggak. Oh, itu belum? Dia itu hanya apa ya, hanya ngerasain lah. Oke. Kalau datang ke suatu tempat dia ngerasa nggak enak. Tapi kalau untuk lihat, pengen lihat, waktu itu dia belum bisa. Sekarang kayaknya udah bisa deh. Tapi sering tahu-tahu ditampakin. Kalau kayak aku kan enggak kan, maksudnya kayak aku kalau kayak tadi pas bangun tidur kayak gitu. Nah, kalau Kusuma tuh lebih sering frekuensinya. Nah, aku sama Kusuma ini memang ya dua kamar yang untuk base camp lah, jadi sering rame gitu. Nah, ini kejadiannya selang agak lama ya sama kejadian terakhir si noni Belanda. Aku sama Kusuma itu pindah ke lantai 2. Oke. Pindah ke kamar lantai 2. Kamarku, kamar mandi, terus kamar temenku namanya Aji, baru kamar Kusuma, selang satu kamar, baru kamar saya. Nah, karena memang dari bawah kamar kita sering jadi base camp, sampai ke atas pun ya udah base camp pindah ke atas. Karena gini, kamar Kusuma itu satu-satunya kamar yang ada TV-nya, jadi dia beli TV sendiri. Kalau kamarku kan ada PC untuk nge-game, ada nonton film. Nah, kalau Kusuma punya televisi, dia punya TV. Nah, terus Kusuma pun juga cowok yang rapi dan bersih. Jadi kita betah, sekalipun ngerokok di dalam kamar pun kita betah lah, karena memang kamarnya termasuk rapi dan bersih. Nah, aku termasuk sering lah Kak, Kusuma nggak ada, Kusuma kuliah, Kusuma main, aku ke kamar dia sama teman-teman kosan yang lain untuk nonton film, nonton TV, itu sering lah, nggak ada masalah. Nah, waktu itu kejadiannya adalah itu siang hari dia lagi di kampus, aku lagi di kosan. Tiba-tiba dia ini apa, kayak ngamuk-ngamuk gitu ke ngamuk-ngamuk ke aku kan, ngamuk-ngamuk ke aku kan. Sambil jalan tuh ke kamarku, dia ngomong gini, "Su, kon mari nggo wedok ya di kamarku ya." Artinya tuh, "Su, kamu habis bawa cewek ya ke kamarku ya?" gitu. Hah? Enggak, maksudku gini, kosan itu kan memang kosan cowok ya, tapi kalau
cewek main siang hari nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Nah, aku bilang enggak tuh, aku seharian nggak masuk kamarmu gitu, karena memang ya itu tadi kita sering di kamar dia tanpa ada dianya gitu. Enggak kok, aku di kamar terus dari tadi. Kenapa emang? Ya. Wah, nggak mungkin, ini aku nemu rambut. Oh. Ah, rambut apa? Ini dikasih lihat rambutnya tuh, ini aku nemu rambut cewek panjang nih gini, panjang kayak seginian lah ya, rambut cewek. Nah mati kan, enggak. Terus aku langsung mikir jelek gitu kan. Oh, kamu pasti mau pamer cewek baru kan, kamu kan punya cewek baru. Wah enggak kok, gitu. Enggak. Wah ini pasti kamu nih yang bawa cewek ke kamarku gitu kan. Terus aku juga masih mikirnya dia mau pamer gitu, aku masih positive thinking gitu kan. Dia mau pamer punya cewek baru kali gitu kan. Ya udah tuh kita maksudnya kita nggak ambil pusing. Terus sampai beberapa hari berikutnya dia masih kayak gitu lagi, masih nuduh aku tuh, kamu bawa cewek terus di kamar gua lah ini nih. Enggak kok nih, nggak ada cuk, nggak ada. Udah tuh diberesin, beresin. Pokoknya setiap kali dia nemu rambut sama dia kan dia rajin ya, disapu. Nah, aku ngomong mungkin ketiup angin kali, gitu kan, ketiup angin, balik lagi. Nah, cuman yang bikin aku bertanya-tanya waktu itu Kak, kalaupun memang dia bawa cewek ke kamar, kok rambut yang ada itu cuman satu helai. Oh, jadi cuma bener-bener satu helai ketemunya itu. Iya. Maksudku kan kalau memang rambut rontok baik cowok cewek kan pasti lebih dong dari satu helai. Ini cuma sehelai. Tapi aku ya masih mendem ya, maksudnya apaan sih paling gitu doang kan. Nah, sampai suatu ketika aku, Kusuma sama Hasmil itu kita begadangan Kak, begadangan di kamar Kusuma, ngobrol, nonton TV, ngerokok, gitu-gitu doang kan, sampai subuh. Waktu itu aku udah ngerjain skripsi ya, jadi setiap pagi tuh harus bangun konsul ke dosen. Nah, waktu itu begadangan sampai subuh. Waktunya tiba-tiba dibangunin aku sama Kusuma tuh, ya memang udah siang ya, mau ke kampus, dibangunin. Le, bangun. Aku sama Hasmil dibangunin. Bangun. Apa sih ini? Bangun. Nih loh, dia ngasih lihat lagi. Tuh kan, ada rambut kan. Bener Kak, maksudku kita semalaman di situ sampai subuh, kita tidur di situ, kita nggak ada yang gondrong. Satu kosan tuh waktu itu memang nggak ada yang gondrong. Mentok ya segini lah, nggak mungkin yang warna panjang segini kan. Aku sempet ya, maksudku bangun tidur masih ngumpulin nyawa, dikasih tahu gitu kan. Nih loh, ada rambut panjang lagi. Rambut siapa ya? Aku sama Hasmil juga, apaan ini? Apaan ya gitu. Nah, kita kan nggak ngerti kan, maksudnya ini apa? Nah, kita tuh cuman gini Kak, kita jauh sebelum kejadian itu, kita tuh selalu diwanti-wanti. Sebenarnya kita punya kayak pantangan lah. Kalau di kosan tersebut, ketika malam hari itu waktu kalian istirahat, maksudnya para manusia ini, anak-anak kosan ini waktunya istirahat. Sekalipun bangun jangan rame-rame. Kayak gitu, itu udah pantangan lah, karena malam itu waktunya si penghuni-penghuni ini yang beraktivitas. Oh, jadi semua yang ada di kosan tuh yaudah kalau malam istirahat, tidur gitu ya. Sekalipun begadang ngerjain tugas nggak usah nyetel musik kenceng, nggak usah apa gitu lah. Nah, itu kan memang ya kita menyadari menyadari kesalahan kita, karena memang si Hasmil itu kalau ketawa ngakak tuh kenceng banget. Praja si Kusuma terus si aku itu kalau ngomong kan
emang kenceng, ketika ngakak juga kenceng. Nah kita nyadar di situ, oh apa sih penghuni ini ngerasa terganggu dengan kita berisik semalam ini. Makanya dia ninggalin sehelai itu gitu. Ya udah gini aja, aku ngasih usul kalau dibuang nanti, ya udahlah buat kita bukti juga gitu kan. Udah buat bukti, daripada nanti dibuang ketiup angin balik, mending ini rambut kita simpen. Nah, kita ambil kertas, kita lipat jadi amplop, itu rambut kita simpen di situ, kita masukin di situ. Dah ya, ini rambut di sini, kita taruh bawah TV nih. Oke, Masku kalau besok nemu taruh situ lagi. Maksudnya ada bukti gitu loh, maksudnya ada bukti. Bener Kak, besoknya rambut tuh terus muncul, setiap harinya tuh muncul sehelai. Nih, tapi munculnya itu cuma di kamarnya si Kusuma aja. Kamar di Kusuma tempat doang. Mas nggak ada? Nggak ada. Oh. Nggak ada Masku. Nah itu yang bikin kita ya heran ya, penasaran gitu ya. Ya udahlah kita, yus akhirnya setiap hari muncul, kumpulin simpen, muncul kumpulin simpen, sampai sekitar hampir seminggu 2 minggu ya, aku lupa tepatnya. Itu banyak Kak gangguan-gangguan yang dialamin teman-teman. Ada yang diliatin, ada yang ketindihan gitu-gitu. Nah tapi kan aku nggak cerita ke teman-teman yang lain, ke anak-anak kos lain nggak cerita. Yang tahu soal nyimpen rambut tuh cuman aku, Kusuma sama Hasmil. Aku sempat ngomong ke Kusuma, kok anak-anak kosan semakin sering ini ya, sering gangguan, kok aktivitasnya mereka ini, penghuni ini semakin semakin rutin gitu kan. Kayak yang dulunya tuh jarang-jarang, ini kok rutin banget. Nggak tahu ya, mungkin memang mereka lagi usil, lagi iseng gitu kan. Kita nggak ambil pusing, sampai akhirnya si Kusuma itu Kak cerita ke ibunya. Ibunya kan memang ya indigo ya, indigo, ibunya tuh indigo juga. Dan ngerti, ibunya kan lebih berpengalaman. Kusuma cerita ke ibunya, Bu, aku di kamar tuh nemu rambut. Ini apa? Maksudnya kan juga takut ya, siapa tahu amit-amit, maaf nih Mbak, ada yang nggak suka sama Kusuma mau dikerjain gitu kan. Ya dia cerita ke ibunya, terus ibunya tanya, terus tuh rambut kamu apain? Ya aku kumpulin Bu. Ibunya marah di situ. Loh, jangan dikumpulin, rambut kayak gitu tuh bakar. Itu rambutnya kuntilanak. Kata ibunya. Kalau kamu kumpulin, itu si kuntilanaknya tuh nganggep kamu itu suka sama dia. Jadi dia sering datang ke kamarmu, nengok. Makanya dia malah sering, rutin, malah sering lewat, kayak gitu. Akhirnya ninggalin rambut terus. Setelah akhirnya ya udahlah kita bakar. Udah ceritanya selesai, maksudnya kita bakar di situ. Tapi memang kita tahu bahwa si Mbak Kunti ini, si Mbak Kuntilanak ini memang tipikal yang usil ya, dan ingin nunjukin eksistensinya gitu kan ke kita semua. Kayak gitu. Setelah rambutnya dibakar, masih ada nggak tuh muncul rambut-rambut lagi?